Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat wilayah NTB khususnya. Hari ini sesi terakhir Bintek tentang video pembelajaran. Saat ini di Zoom meeting kali ini kita kedatangan tamu hebat ini dari Dompu, yaitu Pak Arifin, Bapak dan Ibu, salah satu DSP dari Provinsi NTB tahun 2020. Hari ini topiknya adalah upload video pembelajaran ke sumber belajar. Begitu Pak Arifin ya? Iya Bunda. Oke. Baiklah Pak dan Ibu, kegiatan hari ini dalam sesi kedepannya mungkin sekitar 2 jam ya. Pak Arifin nanti 1 jam untuk sesi upload ke sumber belajarnya, dan 1 jam lagi nanti ada sesi Pak Irwan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk berkahnya acara hari ini sama-sama kita membaca basmalah. Yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mudah-mudahan sehat Bapak dan Ibu, walaupun amin. pada masa pandemi kita semua semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Senin tanggal 14 Juni 2021 itu hari, kadang Pak Arifin kita agak ini ya dengan hari Senin. Tapi saya rasa Pak dan Ibu punya semangat yang hebat, semangat yang kuat untuk terus maju dan berbenah. Kita mulai kegiatannya. Silakan Pak Arifin. Oke, terima kasih banyak Bunda Dian, termasuk senior Mada, yang mungkin lebih termasuk orang tua saya di Nusa Tenggara Barat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusa Tenggara Barat khususnya, dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru hebat yang dari luar Nusa Tenggara Barat. Mungkin to the point ya, karena mungkin kemarin kita sudah beberapa kali sempat ngobrol santai gitu nah. Mungkin nggak perlu perkenalan, tapi mungkin tidak ada salahnya mungkin Mada sampaikan ulang. Tiang Arifin dari SMA 3 Dompu, kebetulan junior dari Bunda Dian, Pak Hasto sama Pak Farul Rozi, yang mungkin saat ini belum berkesempatan untuk menghadiri kegiatan ini karena ada beberapa kesibukan lain di sekolah masing-masing, dan termasuk anggota di PSRB Bapak Ibu Guru. Jadi mungkin kalau untuk di teorinya ini nanti gampang Bapak Ibu Guru. Oh ini kan cuma proses bagaimana itu video itu diupload. Katakanlah hampir sama kalau Bapak Ibu Guru pernah upload di YouTube. Nah, sama sudah prosesnya gitu. Nah, cuman bedanya kalau ini kita di rumah belajar, kalau di YouTube mungkin Bapak Ibu Guru sudah familiar karena pasti berkaitan dengan Google kan gitu nih. Nah, kalau yang di sumber belajar kan mungkin ada yang sudah familiar, tapi ada mungkin yang masih baru gitu. Nah, kita nanti belajar sama-sama. Tapi kita ngobrol santai aja Bapak Ibu Guru, dan mungkin izin Mada juga tidak share PPT karena sebenarnya sudah ada semua di sana. Dan mungkin di WA barusan Mada kirimkan ada tutorialnya di PDF, sama ada YouTube-nya juga dari teman-teman Duta Ramah Belajar 2020. Jadi Bapak Ibu Guru bisa buka di 2 file itu, insya Allah. Nah itu mungkin yang nanti kita lebih banyak diskusinya aja. Nanti gimana dari situ aja. Tapi kalau nanti intinya mungkin Bapak Ibu Guru bisa kita nonton bareng-bareng lah di situ. Itu Bapak Ibu Guru, mungkin kita langsung aja izin Mada menyampaikan materi di pagi ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita mengunggah video yang Bapak Ibu Guru sudah buat untuk beberapa hari terakhir dari hari Kamis ya, hari apa kemarin tanggal 14. Ini hari tanggal 14 terakhir kan. Jadi 6 hari, jadi 5-6 hari terakhir kemarin dibuat. Mungkin banyak mungkin yang masih baru seperti tadi Bunda tadi Miftahul ya, tadi ada masalah. Jadi kita prosesnya sama Bunda. Jadi kita sama-sama membuat dari awal. Kalau Bapak Ibu yang sudah bagus, ya kita lebih expert lagi gitu nih. Jadi bagaimana kita mengunggahnya gitu ya. Jadi izin Mada langsung praktek aja Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana kita upload. Sebenarnya sudah disampaikan sama Bunda Dian kemarin. Izin saya share screen dulu.
Ya, izin mungkin saya off-kan kamera ya, biar agak sedikit meringankan apa namanya, meringankan pemaparan mata. Oke, izin. Ya, Bapak Ibu guru, jadi kita nanti yang langkah yang kita apa namanya kita tempuh adalah, oh izin dulu, bisa terlihat Bunda Dian atau Bapak Ibu guru web yang saya buka? Oke, sudah terlihat. Oh, lihat. Oke, ya, terima kasih Bunda. Jadi nanti kita dari sini nanti kita masuk ke sumber belajar yang kemarin sudah di apa namanya sampaikan Bunda Dian pas pertemuan pertama. Jadi cuman nambah satu sedikit aja. Itu aja ya. Itu tentang bagaimana kita uploadnya aja. Mohon maaf izin. Nah, kita dari Google aja kalau ingin gampang, dari Google kita ketik sumber belajar Kemendikbud. Nah, sudah kita cari, kita search, tunggu. Nah, ada sumber belajar dashboard di situ. Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat di situ, kita klik aja di depan. Nah, tampilan awalnya pasti, oh ini sudah masuk ya. Ini yang sumber belajarnya langsung ya, nggak apa-apa. Kita ke belajarnya dulu izin mungkin. Karena ini kan sudah belajarnya ya. Izin. Saya dulu. Nah, kita dari rumah belajar aja, dari depan Bapak Ibu ya. Dari rumah belajar, kita ketik. Di sana yang paling atas portal rumah belajar, kita klik di sana. Nah, ini kan tampilan awalnya, seperti yang sudah disampaikan sama Bunda Dian kemarin. Nah, ini tampilan utama dari portal rumah belajar. Nah, langkah pertama sudah seperti disampaikan Bunda Dian, ini kita login. Nah, loginnya nanti seperti yang disampaikan Bunda Dian kemarin, kita bisa, oh ini sudah masuk ya izin. Nah, nanti loginnya seperti ini tampilannya. Bapak Ibu guru bisa lewat Google, Gmail biasa, akun belajar ID, atau rumah belajar. Kalau enggak, kita bikin ulang seperti yang biasa. Nah, teknisnya kemarin kan sudah disampaikan sama Bu Dian ya, saya tidak langsung ke sini. Nah, kebetulan saya kemarin tuh pakai belajar ID, maka saya klik yang belajar ID ini, Bapak Ibu, yang di tengah ini. Ya, yang di bawah ya. Jadi klik saya belajar ID, maka muncullah yang ya ini Bapak Ibu. Nah, terus saya muncul seperti ini. Ya. Nah, ini tampilan saya. Tampilan saya di sumber belajar. Jadi nanti di kanan atas Bapak Ibu guru nanti akan muncul nama kita. Foto kita kalau nanti Bapak Ibu guru sudah ada update profil ya. Nah, di sini ada nama kita. Nah, nama ini kalau kebetulan saya karena pakainya kan pakai belajar ide ya, karena saya cuma satu suku kata, jadi nama saya berulang jadi 2 kali. Jadi Arifin gitu. Kalau mungkin seperti Pak siapa ada beberapa tadi ada Pak siapa tadi yang Pak Ahmad Kurdi gitu. Nah, dia namanya nanti dua-duanya muncul dia. Nah, gitu ya. Kebetulan karena ini nama saya satu suku kata, jadi cuma munculnya satu aja, Bapak Ibu guru. Iya, betul. Ya, jadi itu ya. Nah, terus dari sini, makanya kita kan masuk ke belajar. Nah, ini sudah dijelaskan Bunda Dian kemarin banyak-banyak sudah. Saya nggak sampai ke sana. Nah, yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana kita sudah punya video. Kebetulan pokoknya saya punya video di sini. Izin, saya punya video sebenarnya di Google Drive ya, tapi sudah saya download, nggak masalah. Nah, video saya sebenarnya di sini sudah ada. Sebentar izin. Agak muter-muter. Sebentar. Maaf. Ini memang agak sedikit. Aduh, moga-moga kuat. Sinyal ya Pak Arifin. Nah, ini karena kebetulan pakai komputer lab udah jadi agak speknya agak di bawah memang agak sedikit bawah satunya. Mohon maaf. Nah, ini ada satu video saya yang tahun kemarin saya ambilkan contoh aja biar gampang ya. Nah, ini ada video saya. Maaf Bapak Ibu guru. Nah, inilah video saya. Nah, nanti ini saya download. Nanti ini bentuk gambarnya ya. Nah, nanti kita bisa lihat di apa namanya di filenya. Nah, file ini sudah saya buat. Sudah selesai misalnya gitu. Yang saya apa namanya buatkan di apa namanya tugas tahun kemarin. Nah, file ini saya juga punya file berada di komputer. Nah, dari komputer itulah nanti kita mau upload ke sumber belajar. Kalau ini kan file ini kan berada di Google Drive ya. Nah, kemarin memang sudah tahun yang kemarin sudah saya masukkan. Nah, di sini
sampai kita punya file yang sudah kita buat dari beberapa hari kemarin dengan Pak Irwan. Jadi Bapak Ibu guru sekarang masuk ke rumah belajar tadi. Izin sebentar. Nah, di sini kita masuk ke sumber belajar sebelah kanan. Nah, di sana dari beranda nanti ada beberapa pilihan, terbaru, populer, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke konten webnya di sini. Nah, di sini karena kita sudah masuk akun, jadi syaratnya tadi harus masuk akun dulu ya. Masuk akun tadi, mau pakai Google atau Gmail atau Belajar ID atau mungkin manual, serah Bapak Ibu guru. Nah, terus itu nanti kita masuk di sini, di konten web ini. Di konten webnya ini silahkan Bapak Ibu guru setting dari mulai nanti terbaru, terpopuler, web saya, sama tambahan. Kita lihat di web saya. Nah, di sini masih kosong. Nah, kemarin memang saya sempat upload beberapa kali, tapi mental juga karena mungkin ada pertimbangan lain Bapak Ibu guru ya. Nah, gitu ya. Ada pertimbangan lain yang kemarin saya tidak bisa tembus juga file video saya, gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan, disetujui, ditolak, revisi, menunggu, dan sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya ada saya di menunggu ini, cuman saya sudah hilangkan karena memang harus banyak revisi. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu guru mengupload caranya dari ini, dari keempat ini, 5 ya, 5 ini ditambah di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak akan diminta untuk mengunggah di sini ya, mengunggah. Dari sini nanti sumber belajarnya kita akan unggah, izin. Nah, di sini. Ini untuk yang sumber belajar bisa juga sampai di sini ada yang dari tambahkan web. Nah, di sini. Nah, di sini nanti yang Bapak Ibu guru cari cover buat digital ini kan ya untuk yang Bapak Ibu guru sendiri. Nah, nanti akan dimasukkan ini cover kalau memang sekiranya butuh, karena biasanya kalau tidak nanti otomatis dari sana. Nah, kita coba kita coba masukkan ya. Contoh yang punya saya mau ya. Saya masukkan cover. Oh, tapi kemudian covernya saya belum buat ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita masukkan ke ini, kalau kita klik dia akan muncul ke drive kita di komputernya. Nah, ini karena saya belum ada, karena ini komputernya komputer sekolah ya. Tadi saya komputer yang laptopnya saya ada sedikit masalah. Ini kalau teksnya kita coba, kalau saya kebetulan di fisika ya, saya tuliskan fisika itu aja. Fisika. Terus jenjangnya kebetulan saya di SMA. Terus izin pilih kelasnya. Saya kebetulan kemarin ambil kelas 11. Pelajaran, kita ambil fisika kebetulan saya. Indikator teksnya apa? Kalau memang tidak ada, tidak masalah. Terus deskripsinya apa? Ya, sebentar. Deskripsinya apa? Sebentar. Nah, deskripsinya adalah materi pembelajaran fisika bab gelombang dan bunyi. Gelombang. Oke, terus saya meneliti ya, jangan lupa dikentang. Terus materinya di sini, ya. Kalau memang ada tambahan materi latihan, kalau memang ada ya. Nah, kalau ini nggak ada ya nggak masalah gitu ya. Nah, belajar sudah. Di situ kita add-kan anggota timnya. Kalau memang nggak ada, sebentar izin. Nah, ini kalau enggak, sebentar. Kalau enggak ada, kita simpan aja, enggak apa-apa. Ya, karena ini kita belum punya kan, misalnya kan, kita simpan aja dulu. Simpan aja dulu. Oke, talking, sebentar. Seperti jadi dulu enggak? Oh, ini karena kita belum full ya, kita membuatnya Bapak Ibu Guru. Tapi tidak apa-apa. Nah, yang perlu kita tambah kontennya aja. Nah, ini untuk yang konten web ya. Nah, terus untuk yang konten, karena ini harus diisi lengkap, karena saya juga belum bisa isi. Tapi ini tidak jadi masalah kan kalau kita membuat web yang berada di sumber belajarnya.
Kalau untuk yang videonya, nanti kita berada di sini. Nah, ini, tambahkan web ini. Tambah konten digital ini. Nah, yang dari sini tadi, Bapak Ibu Guru, ini yang konten web, ini yang konten audio videonya ya. Tapi sebenarnya kalau bisa, di konten webnya kita bisa kolaborasi. Yang seperti saya lakukan tadi. Teman, kebetulan ini kan untuk contoh aja ya. Contoh aja. Nah, untuk yang konten video dan audionya berada di sini. Nah, ini ada terbaru sama dengan di sini tadi. Cuman di ini khusus untuk kita upload videonya tadi. Kita lebih fokus ke videonya. Nah, di sini konten videonya, sekali lagi kita klik, maka muncul seperti ini. Nah, nama kontennya apa, terusan kurikulum atau non-kurikulum, terusan teks, kita tuliskan apa juga. Jadi kita masukkan pokoknya kontennya adalah pembelajaran fisika gitu aja. Karena ini masuklah kurikulum, teksnya kita masuk fisika seperti tadi. Terusan jenjangnya sama seperti tadi, SMA, kelasnya satu terang ambil kelas 11, mapelnya fisika, terus indikatornya tentang apa. Jadi ini bisa diajukan, kalau enggak, kalau yang lengkap memang berdasarkan indikator materinya ya. Nah, nanti bisa dilihat di di silabus atau di RPP-nya, ada kelihatan di sana. Nah, tapi kalau saya masukkan umum aja dulu, gelombang mekanik rendah. Oh, ada ya, gelombang saja dia biasanya. Ya, tidak apa-apa lah. Terus keterangan materi tentang gelombang, itu aja, singkat aja dulu, tidak apa-apa. Terus pilih kontennya bentuk apa, audio, PDF, atau video, karena kita punyanya video, di video, situ kita terima persyaratan, terus ini kita unggah videonya, yang terakhir ini. Nah, filenya kebetulan saya taruh di sini, ya, open. Nah, ini upload Bapak Ibu Guru. Kita tunggu sampai selesai dulu. Masih kelihatan Bunda Dian? Kelihatan. Oh, okay. Ya, mohon maaf. Ya, sebenarnya kalau dari proses sebenarnya lebih simpel ini dibandingkan di YouTube gitu ya. Tapi ya sama aja, tergantung kebiasaan juga sih. Kalau memang kebiasaannya mungkin kita masih pada saat mengunggah di YouTube ya tidak ada masalah gitu kan. Intinya sama lah. Jadi bagaimana kita mengupload ke konten di media, bukan media sosial ya, di internet namanya itu. Cuman ruangnya yang berbeda. Kalau YouTube lebih banyak ke media sosial, kalau di sumber belajar ya memang lebih banyak ke arah pendidikan. Bapak Ibu Guru. Ya, tunggu masih 52%, separuhnya. Jadi gitu Bapak Ibu Guru ya. Jadi cuman ini aja, saya menambahkan fitur yang sudah disampaikan Bunda Dian waktu itu, sudah 2 jam. Jadi cuman kita bagaimana menambahkan konten atau kita mengupload video yang sudah kita buat kemarin itu. Ini yang Pak Mungkin, ya? Ini yang konten yang dimasukin di web ya? Belum, ini yang ya di sumber belajar Bunda. Bukan, yang Ya. di sumber belajar ya. Yang tambah konten itu nah ini ya? Itu kalau kelompok barengan Bunda, yang tadi yang di depan tadi. Oke. Nah, tapi mungkin kita lebih ke sini dulu, karena kalau itu nanti kan seperti anggaplah kita punya kelompok kecil di MGMP atau kelompok dari SMA-nya gitu kan. Jadi secara error, aduh ada apa ini? Oh, ada masalah. Sebentar, ukuran file maksimal 500 MB. Oh, ada masalah Bapak Ibu Guru. Sebentar, padahal kecil punya saya itu. Cuman 40 MB padahal. Ada apa ya? Bentuknya sebetulnya itu harus dalam bentuk MP4. MP4. Iya, ini sama juga. Ini MP4 juga, Bunda. Oke. Sudah ada masalah mungkin. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu Guru ya, sambil kita nungguin. Kalaupun nanti ada pun trouble, biasanya trouble itu cuma ada 3 saja. Satu memang bentuk filenya kita secara teknis, yang kedua memang internet gitu ya, teknisnya kan. Yang terakhir biasanya memang dari pusdatinya sendiri, mungkin karena trafficnya
lalu lintasnya kepakai memang padat satu, yang kedua memang mungkin agak gangguan. Memang namanya di jaringan media internet itu terkadang naik turun juga. Karena beberapa kali tahun kemarin pun juga kita pernah sempat ngalamin Bunda ya, pada saat ujian di Pembatik itu juga sempat down juga. Iya betul, tergantung jaringan Pak dan Iya, Ibu. jaringan. Pastikan jaringannya stabil. Ya, tapi prosesnya mungkin kurang lebihnya kalau lebih detail pengen mengulang-ulang ya Bapak Ibu bisa membuka tadi di web file yang upload di WA tadi. Ada bentuk PDF-nya dari teman-teman dari Pusdatin di Duta Rumah Belajar dan bentuk dari di YouTube-nya, file YouTube. Sebentar, moga-moga nggak ada masalah. Bismillah. Oh, ada gangguan ini ada. Ya, ini kemungkinan masih ada gangguan, Bunda. Ya. Ya. Banyak maaf Bapak Ibu guru semua. Ini kemungkinan Bapak ada. Ibu, misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian dituliskan di kolom chat. Ini kemungkinan baru ada trouble sedikit. Ya. Ada sedikit trouble dari rumah belajar, sumber belajar Bapak Ibu guru. Tapi nggak ada masalah, nanti kita bisa coba. Tapi kurang lebihnya seperti itu prosesnya ya. Itu kita bisa nanti lanjutkan di beberapa trial Bapak Ibu guru, bisa coba nanti setelah nanti mendapatkan video yang sudah jadi. Nah, keuntungannya apa nanti Bapak Ibu sudah seperti disampaikan sama Bunda Dian kemarin. Jadi ini kita save aja, kita putar aja. Jadi dengan kita bisa masuk ke konten sumber belajar ini, aku yakin segala sesuatu yang ada di konten ini adalah video khusus belajar aja. Artinya khusus untuk pembelajaran. Jadi yang ada di sini semua itu adalah tidak seperti di YouTube ya. Tapi YouTube lebih familiar kan, karena memang semua orang pasti bisa akses gitu ya. Kalau yang di sini itu sebenarnya kalau tanpa kita login bisa kita akses Bapak Ibu guru. Kita bisa akses. Cuman kalau untuk yang bisa ikut mengupload seperti di YouTube, ya itu ya Bapak Ibu guru yang bisa masuk ke web ini, ke portal rumah belajar ini. Dan pada saat kita hasil uploadan yang seperti tadi, mohon maaf mungkin sempat gagal tadi. Nah, itu nanti Bapak Ibu guru sebelum dipublish di sini itu akan ada verifikasi. Jadi tidak semua file yang kita kirim itu pasti diterima gitu ya. Beda seperti di YouTube. Kalau di YouTube kan suka-suka kita mau kita pergi ke sawah, jalan-jalan, kita foto, kita videoin gitu ya. Itu kita upload tidak ada masalah ya. Karena di sana tidak ada batasan bahwa video itu untuk apa, umum gitu kan. Nah, kalau di sini memang video yang memang nanti akan diupload di ruang sumber belajar ini memang khusus saja video-video yang terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu guru yang bisa membantu proses pembelajaran untuk anak-anak kita, baik dari mulai TK sampai SD, sampai SMP, dan sampai ke SMA. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu guru. Mohon maaf mungkin karena sedikit trouble, mungkin apakah mungkin internet saya juga kurang juga ini. Kebetulan saya memang lagi di sekolah saya. Itu Bunda Dian. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan tentang upload videonya ini. Karena mungkin ini nggak terlalu lama saja, mungkin lebih banyak nanti Bapak Ibu kembali ke materi videonya aja. Mungkin aku yakin mungkin masih banyak yang mungkin perlu komunikasi dan konsultasi dengan Pak Irwan. Silakan kalau memang ada, sekiranya kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan Bunda Dian atau mungkin bagaimana, silakan. Oh, izin saya coba dari Bu Nura Zulfia. Saya sudah coba tambah konten video di rumah sekitar 20 hari yang lalu. Iya, tapi belum ada tanggapan. Sampai saat ini berapa? Oh, ini sudah ya, Bunda. Oh, ini Bunda sudah berhasil jadi kalau gitu ya. Ada tanggapan nanti hari ada belum berapa lama jangka waktu verifikasi dari sumber belajar. Oke. Oke, terima kasih Bunda Nura. Ya, terkait dengan Ibu maafkan oh iya, ini. Oke, Bunda. Jadi terkait
Bunda Jura, Julfia, izin Bunda Jura. Jadi terkait dengan itu tadi, bagaimana setelah yang sudah kita upload mendapat verifikasi, itu memang tidak ada batasan pasti, dalam juknis pun tidak ada Bunda. Cuman memang mohon maaf, untuk verifikasi video yang ada di teman-teman, atau istilahnya video yang sudah ke-upload menunggu, istilahnya kan tadi kan ada 3 ya, ada 3 pilihan tadi. Izin sebentar, untuk tambah konten tadi kan ada 3 ya. Nah, di sini, mohon maaf. Dan saya. Nah, di sini kan ada 3 dia. Nah, di sini ada setujui, tolak, revisi, menunggu. Jadi pada saat menunggu ini sampai kapan? Nah, itu memang belum ada terkait batas waktunya. Karena memang dari informasi juga mungkin Bu Nadia nanti bisa nambahkan dari Bidak Budastir itu kan saking banyaknya juga yang upload dan memang keterbatasan PTP atau pihak yang verifikatornya Bapak Ibu Guru. Tapi insya Allah tetap itu akan terjawab, artinya akan ada jawaban. Sering-sering aja Bunda, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau mungkin 2 minggu sekali nggak apa-apa. Pokoknya aktif aja, sering aja Bapak Ibu Guru cek di sumber belajarnya, masuk ke akun, apakah nanti status dari video yang sudah diunggah itu sudah berubah dari menunggu menjadi disetujui atau ditolak atau ada revisi. Biasanya kalau memang ada perlu revisi, biasanya nanti dia masuk ke revisi. Kalau nanti dia ada masalah, pokoknya nanti biasanya memang otomatis dari itu biasanya ada redaksinya kenapa ditolak. Kalaupun direvisi itu yang mana yang harus direvisi, gitu ya. Kalaupun nanti disetujui, otomatis Bapak Ibu akan menemui file Bu Guru atau video Bapak Ibu Guru itu akan muncul dah. Nanti akan muncul di laman sumber belajar tadi di sini. Nah, cari aja di sini. Kalau memang statusnya disetujui sudah berada di sini Bapak Ibu nanti. Tinggal search aja Bapak Ibu Guru. Biasanya nanti kan ada terbaru ya. Konten terbaru di sini ada nih. Nah, gitu Bapak Ibu Guru. Pak Arifin, ya, mungkin dijelaskan ini teman-teman ini di grup. Ini ada tambah konten, tambah web. Tadi Pak Arifin jelasin tambah konten. Ya. Sekarang yang kalau tambah web ya tadi itu ya. Iya Bu Guru. Coba yang tambah konten itu mungkin Pak Arifin perlu jelaskan juga ini setahap demi setahap teman-teman. Oh, iya Bunda. Sebenarnya sudah tadi sudah sampai akhir, cuman videonya kayak saya nggak bisa lanjut karena tadi error tadi Bunda. Prosesnya yang dari pengisiannya jadi itu kan pastinya dari penambahan ini kan. Di sini tadi kan sudah kita coba masuk semua. Dari apa yang kita isikan ini sudah ada. Dari mulai nanti kalau memang dia sudah bisa, semua kita bisa unggah file baru kita simpan. Cuman masalahnya kita tadi kan sampai di posisi ini ternyata ada trouble di entah kurang apa memang dari internet saya atau memang dari Pusdatinya. Memang tergantung ini ya Badan Ibu ya, tergantung sinyal juga dan kadang kestabilan providernya. Memang karena biasanya kalau kemarin memang sempat down juga di trafficnya sendiri gitu ya. Jadi artinya tapi tidak mungkin tidak. Seperti tadi kan informasi terakhir dari Bunda Julfa tadi kan beliau sudah bisa bisa upload ini sudah. Bunda Julfa tadi beliau sudah bisa. Beliau sudah sekitar 2 hari yang lalu malah beliau sudah upload dan bisa gitu kan. Jadi memang untung-untungan, dalam artian untung-untungan memang kadang kondisi ini artinya memang internetnya atau mungkin pada saat trafficnya itu padat itu kan biasanya kepental juga. Nah, tapi intinya kita coba gitu kan, kenapa keuntungan yang paling utama tadi sudah disampaikan di depan, video yang kita punyai ini akan bisa dimanfaatkan oleh orang di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun kalau termasuk sekolah luar negeri Indonesia itu kan. Jadi di sini bisa insya Allah lah kalau niat kita baik juga sekali file kita diunduh dipakai pasti kan juga ada amal ibadah kita untuk sama-sama berbagi. Itu Bapak Ibu Guru. Jadi mohon maaf mungkin karena permasalahan teknis ini ya. Jadi kita nggak bisa tambahkan secara praktik langsung. Tapi prosesnya seperti tadi. Dan atau Pak Arifin. Ya. Kalau tidak bisa diupload seperti itu, mungkin ada tayangan dari YouTube-nya Kemdikbud untuk upload ini? Oh iya, tadi sudah saya share di Bunda. Sudah saya share di WA itu. Sudah saya share di WA. Nah, ini filenya di sini tadi. Tidak apa-apa, ditayangkan di sini juga. Oh, gitu ya. Oh iya. Oke. Siap. Nah, ini Bunda.
Oh ya, kemungkinan besar internetnya saya ini Bunda. Ini lambat sekali masanya. Ya, mohon maaf. Harus sabar ini Pak Arifin, nanti Ya. lulus komputernya. Kalau di rumah sih aman sih, karena kebetulan saya di sekolah ini, jadi internetnya agak memang trouble. Mohon maaf Bapak Ibu guru semua. Ya, kalau kita masalahnya oke, seperti ini. Ada suaranya Bunda? Ada, Ada, oke tapi ya. itu di HP saya nggak tahu, kalau di Bapak Ibu ini mudah-mudahan Oh, ya. terdengar. Katanya bilang bisa kini apa nak tahu. Bisa, Pak Ahmad. Betul, Pak. Di belakang. Oh, enggak bisa gerak ya? Oh, video saya memang internetnya saya yang bermasalah nih. Kayaknya memang internet saya yang bermasalah Bapak Ibu guru. Mohon maaf ini. Sebentar, nggak bisa Ya enggak dibesar. bergerak ya. Itu ya, harus kecilkan dia, nggak kuat dia internetnya. Kecil gini aja Bunda ya. Iya, enggak apa-apa. Pak Arifin buka apa yang sebelah kanan ini, kayaknya ada 2 yang kebuka ini. Oh enggak, ini cuman anu aja, apa namanya? Oh, pennya Iya, ya. pen aja. Diminimize saja pennya. Iya. Nah, biar bisa full. Oke. Sambil menunggu ini Pak Arifin, ada pertanyaan di Siap, kolom chat ini dari Ibu mana ini? Ibu Apriana ini, Apriana Fitri. Pertanyaannya adalah, apa ada syaratnya agar video dapat ditampilkan di sumber belajar? Apakah mungkin dari materi dan editing yang harus sesuai ketentuan? Saya juga sudah pernah upload, sudah lama, tapi belum ada tanggapan sampai sekarang. Terima kasih. Silakan ditanggapi Pak Arifin. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu enggak apa. Nah, di sini terkait dengan tanggapan memang itu ranahnya memang di Pusdatin Bapak Ibu Guru ya. Cuman kalau untuk syarat, apakah syarat video itu harus bagaimana? Mungkin Bapak Ibu Guru bisa melihat pasnya pada saat Bapak Ibu Guru izin ya. Saya sebentar ya, bentar. Nah, mungkin saya biar nggak. Nah, di sini untuk syarat ini Bapak Ibu Guru bisa lihat pada saat Bapak Ibu Guru ikut pembatik di sana pada saat bagaimana syarat video yang bisa sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Pusdatin. Kalau tidak salah, sebentar saya ikut. Ada ya, tapi harus mencari dulu Bapak Ibu Guru, mohon maaf. Syarat dan sebagainya, mohon maaf. Nah, intinya mungkin nanti kita bisa lihat di belakang aja nanti sambil saya cari pada saat nanti di sela-sela Pak Irwan, karena mungkin agak butuh waktu nanti Bapak Ibu Guru, mohon maaf. Agak banyak ya. Jadi intinya begini, syaratnya itu ada memang terkait seperti pada saat kita membuat video itu, kalau untuk video bentuknya pembelajaran, dia ada harus ada bumper depannya, gitu ya. Terusan dia ada bumper belakangnya, memang syarat itu ya.
Karena memang kebetulan ini kan punyanya Pusdatin gitu ya. Terus di depan harus ada perkenalan, terus nanti menyampaikan materinya nanti materi tentang apa, kelas berapa, terus tujuannya, itu apa, itu harus jelas. Kayak seperti kita pada saat belajar di depan kelas Bapak Ibu Guru. Nah, itu memang harus ada. Dan itu disertakan pada saat kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Guru atau mungkin hampir semua ikut di pembatik tahun ini, kita kan sudah masuk level 2 nih. Jadi level 2 tahun ini kan sudah membuat video. Nah, syaratnya pun ada di LMS itu. Nah, itu harus sesuai dengan itu. Jadi kalau memang itu sudah sesuai, maka pada saat nanti diupload, insya Allah pasti ada tanggapan. Nah, terkait tadi ini Bunda Arfiana ya, sudah pernah upload lama, tapi kok belum ada tanggapan. Memang informasi yang kita dapat termasuk saya yang pada saat itu teman ada nanya, kan memang karena keterbatasan PTP Bunda. Jadi verifikatornya itu memang dari Pusdatin itu terbatas, sedangkan video yang masuk ke sumber belajar itu informasi yang kita dapat kemarin itu hampir mencapai 4 atau enggak mendekati 5.000. Jadi apa ya, memang kemarin sempat termasuk Bunda Dian mungkin ada informasi di angkatan juga nih. Jadi sempat ada permintaan kalau memang begitu boleh kita disertakan Duta Rumah Belajar untuk bisa membantu verifikasi itu gitu kan. Karena itu juga yang kita lakukan untuk proses pembatik ini Bunda ya. Jadi kebetulan kalau kita berempat kan kita masuk ke ruangan, masuk ke kelas-kelas pembatik itu untuk ikut memverifikasi penilaiannya. Tapi sebatas memverifikasi menilai ya Bapak Ibu ya, menilai apakah video yang dibuat ini sudah sesuai atau belum gitu. Itu aja. Jadi belum sampai ke itu harus diunggah ke sumber belajar. Tetapi di sana juga diharapkan video yang sudah dibuat itu berkenan diunggah di sumber belajar. Nah, kalau itu nanti sesuai, insya Allah nanti akan bisa tampil seperti teman-teman yang berada di sini. Itu Bapak Ibu Guru, terutama mungkin Bunda Afriana ya. Jadi semangat Bunda. Nah, mungkin karena saking banyaknya antrian itu kemungkinan besar, karena seperti kita sampaikan tadi, banyaknya uploadan ada video yang Bapak Ibu Guru unggah, dibandingkan tidak sebanding dengan jumlah verifikasi atau verifikator yang berada di Pusdatin PTP-nya. Itu Bapak Ibu Guru. Tapi insya Allah setahu saya, termasuk saya waktu itu memang saya harus revisi karena memang ada kesalahan waktu itu, tidak sesuai gitu ya, gitu, tidak sesuai dengan yang bukan tidak sesuai, kurang ada yang kurang pada saat pembuatan video pembelajaran itu. Itu Bapak Ibu Guru. Oke, itu Bunda Dian. Oke. Semoga Bu Apriana ini paham, dan kita tunggu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta yang lain, Pak Arifin. Selanjutnya ya. Pak Arifin, silakan dilanjutkan penjelasannya tadi. Ya, seperti ini Bapak Guru. Nah, ini Pak Ibu Guru. Moga-moga bisa ya. Oh, ini suara sama itunya nggak sesuai nih. Berarti harus ini ya, kriterianya paling tidak ya Pak Arifin ya. Ya. Durasi video itu 5 menit sampai ya, 5 sampai 7 ya, seperti disampaikan Pak Irwan tidak kemarin. Terlalu besar, betul. Ya, benar-benar. Ya. Tapi intinya kalau untuk videonya sendiri sudah dijelaskan panjang lebar, sudah detail sekali Pak Irwan kemarin ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah untuk terkait masalah videonya. Nah, cuman memang kalau ya harus apa ya, harus sabar juga Bunda. Jadi Bapak Ibu Guru terkait hal kayak gini, apalagi terkait masalah jaringan seperti saya ini. Jadi kita laki-laki juga tidak bisa masuk ini. Lama sekali. Oke. Sekiranya itu Bapak Ibu Guru, mohon maaf mungkin keterbatasan tiang terkait dengan jaringan dan mungkin tidak bisa upload maksimal karena mungkin kemungkinan besar ini jadi jaringan saya memang yang tidak bisa upload ini, tidak bisa maksimal. Tapi kurang lebihnya seperti itu yang ada di file saya kirim, baik itu PDF atau YouTube-nya Bapak Ibu Guru. Intinya seperti itu. Kalau untuk pengiriman atau pengupload ada masalah. Nah, terkait apakah nanti batasannya sampai berapa bulan, berapa hari nanti diupload atau enggak, kita nggak bisa menjawab secara real karena memang itu bukan ranah kita. Tapi yang kita dapatkan memang informasinya pasti akan ada tanggapan. Ya mungkin agak lama dan sebagainya, itu mungkin tergantung dari Pusdatinya sendiri. Nah, cuman memang yang jadikan informasi mungkin agak lama itu keterbatasan verifikatornya dibanding dengan jumlah
uploadan video yang masuk ke rumah sumber belajar itu sangat timpang sekali. Jadi saking banyaknya video tapi terbatas teman-teman verifikator atau PTP yang berada di Pusdatin. Belum lagi mereka juga punya tugas yang lain gitu kan, Bapak. Tapi insya Allah tetap pasti ada tanggapan Bapak Ibu Guru. Itu Bunda Dian, mungkin ada tambahan dari Bunda Dian, silakan. Untuk sementara saya pas. Intinya Bapak dan Ibu, kita harus memperhatikan durasi video pembelajaran kita yang seperti dijelaskan oleh Pak Irwan dari 5 menit sampai 7 menit. Hal ini sebenarnya Pak dan Ibu ada dasarnya. Jadi menurut penelitian, konsentrasi siswa kita itu paling lama adalah 5-7 menit untuk menonton video paparan. Kalau setelah itu akan membosankan Bapak dan Ibu seperti ini. Atas dasar itu, Bapak dan Ibu, setiap video itu akhirnya diusahakan itu durasinya 5-7 menit. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk masuk ke sumber belajar, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arifin, bisa menggunakan Google dan bisa menggunakan akun belajar.id ataupun akun dari rumah belajar. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan 3 alternatif itu. Atau bahkan bisa istilahnya kita mengisi seperti mendaftar akun Gmail atau akun-akun yang Bapak Ibu biasa gunakan. Harus mengisi nama lengkap, kemudian password yang diinginkan dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk penambahan konten ini pada saat mengisi tadi disesuaikan dengan tema. Kalau untuk guru SD, kalau untuk guru SMP dan SMA, saya rasa sudah sesuai dengan judul bab-babnya. Begitu ya Pak Arifin ya? Iya, siap Bunda, sudah sesuaikan. Jadi Bapak dan Ibu misalnya ingin ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu bisa nanti menghubungi Pak Arifin atau menghubungi saya ataupun Pak Irwan ya. Kami sama-sama kalau bisa dijawab Bapak dan Ibu, kami akan berusaha untuk menjawabnya. Ini 5 menit lagi Pak Arifin, kita masih menunggu pertanyaan di chat grup, ini belum ada. Berarti rata-rata ini Bapak dan Ibu saya rasa sudah paham ini Pak Arifin. Insya Allah. Karena saya kira mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa upload di Google di YouTube Bunda. Jadi mungkin prinsipnya sih sama, cuman bedanya kan YouTube sama sumber belajar itu aja. Betul, kalau cuman bedanya sama. Jadi mungkin aku yakin Bapak Ibu tidak ada masalah. Ya. Semangat Kami Bapak Ibu tunggu guru. Rekamannya nanti diupload di rumah belajar. Sambil menunggu Pak Arifin ini Bapak dan Ibu, intinya pastikan sistem perangkat kita itu stabil. Pertama Pak dan Ibu, kalau di sekolah numpang dulu wifi sekolah, betul tidak Pak Arifin? Benar Bunda, cuman saya numpang malah ini agak sedikit trouble ini malah. Berarti keroyokan itu Pak Arifin sinyalnya. Kayaknya gitu Bunda, ini teman-teman lagi juga ada sebagian yang pakai juga, makanya aduh tidak maksimal juga. Nah, ibaratnya ya sekian Mbps kita berebutan sampai 5-6 orang ya, ibaratnya sinyalnya merangkak lah. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Oh ya, Bapak dan Ibu, link absensi sudah dikirim di chat grup. Jangan lupa untuk absensi hari ini. Hari ini hari Senin loh Bapak dan Ibu ya, bukan hari Minggu. Hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Sepertinya aman nih Pak Arifin. Aman Bunda. Tidak jadi masalah. Ada pertanyaan lagi ya dari Bapak dan Ibu. Atau ada yang raise hand, coba saya cek dulu. Oh, tidak ada yang raise hand ini malah ini. Oh, berarti semua sudah paham ini Pak Arifin. Paham Bunda, ya insya Allah sudah. Alhamdulillah sesi untuk upload di sumber belajar hari ini telah selesai. Sampai ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Tidak ada ya? Berarti tidak ada. Alhamdulillah Pak Arifin.
Sesi hari ini, sesi pertama untuk upload video ke sumber belajar telah selesai. Sampai berjumpa di lain kesempatan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis maupun yang sengaja ataupun tidak disengaja dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu pergi Pak dan Ibu ya. Sesi kedua ini nanti ada Pak Irwan. Kita masih menunggu Pak Irwan. Terima kasih Pak Arifin untuk sharing hari ini. Semoga tetap sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bunda. Semangat Bunda. Oke. Terima kasih. Sambil menunggu ya Pak dan Ibu, saya munculkan Pak Irwan. Sudah di grup belum? Sudah di Zoom belum? Pak Irwan. Ya. Belum ada di grup ini Pak dan Ibu. Berarti kita menunggu dulu Pak Irwan. Kenapa itu harus tapi kenapa ini perhatian racun itu Selain bisa kita nonton langsung, kita bisa membagikan dan download video yang
kita inginkan. Kita masa anusan saja itu aku ngajar, aku banyak ngajar. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada.
Bapak Ibu sambil kita menunggu Pak Irwan, saya share screen lagi pada Ibu ya. Yang dapat saya Kok enggak ada suaranya nih Bu Dian?
Dari tadi ada suaranya? Pak Kurdi, dari tadi ada suaranya ya? Iya, ini baru ada suaranya. Kalau videonya udah ada suaranya. Ini baru kedengaran suaranya. Oh, astaga, saya ulangi. Antara dulu, saya dulu di Pak Irwan. Ada Pak Irwan nggak ini di grup? Sambil menunggu Pak Irwan soalnya. Oh ada ini, udah ada. Mana dia tadi? Hilang lagi nih Pak Irwan. Ah, ada. Pak Irwan, monitor. Belum di miss call sama Pak Irwan. Sambil menunggu ya Bapak dan Ibu, saya share screen lagi. Apakah perlu diulang lagi yang tadi? Nggak ada suara Pak Irwan. Nanti Bapak dan Ibu, saya rasa penjelasan Pak Arifin tadi sudah jelas, secara gamblang. Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube Kemdikbud tadi di portal Rumah Belajar. Kalau misalnya ingin ingin lebih jelas. Tapi rekamannya juga ada nanti Bapak dan Ibu yang akan di-share di YouTube LPMP. Pakai headset coba Pak Irwan. Enggak kedengaran ini suaranya. Nah, Pak Irwan. Oke, sambil kita menunggu Pak Irwan. Orang lain. Maksudnya, oh Ibu. Betul. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini sound system tambahan dari sekolah. Pak Irwan masih loading ini ya Pak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, untuk diketahui sesi kita yang hari ini adalah sesi akhir dari kegiatan kita Bintek video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Line Motion. Jadwalnya Bapak dan Ibu, sebentar saya lihatkan. Hari ini sesinya Senin 14 Juni 2021 jam 10 sampai jam 11 itu adalah sebenarnya tadi itu upload ya Pak dan Ibu, tapi ditukar jamnya, tidak masalah.
Nah, hari ini sesinya adalah editing menggunakan align motion. Nanti jam 11 sampai jam 12 Bapak dan Ibu adalah post test. Linknya akan dibagikan di grup. Pak Irwan masih ada di grup ini. Dia belum bisa bergabung. Sambil menunggu Pak dan Ibu. Mudah-mudahan Pak dan Ibu tetap sehat, walafiat, tidak terkendala suatu apapun ya. Ini sudah bergabung di sini 51 orang peserta bersama saya dan Pak Arifin serta dari pihak LPMP. Kita menunggu dulu Pak Arifin dan Pak Irwan. Pak Arifin ada di grup enggak? Pak Arifin masih ada. Pak Irwan, Pak Kurdi. Oke, kita masih menunggu. Siap, Bu. Sudah ya, Pak Kurdi ya? Ya, Bu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ini Pak Kurdi ini selalu standby ya, on cam, luar biasa ini. Iya, namanya kita cari ilmu, Bu. Betul. Setuju saya Pak Kurdi. Ini Bapak Ibu yang lain juga ini standby luar biasa ini. Tidak kalah semangatnya seperti Pak Kurdi ya, jangan sampai kalah. Pak Kurdi ini di SDN berapa Pak Kurdi? SDN 1 Beleka, Bu. SDN 1 Beleka Gerung ini yang ya, Lombok Barat. Yang di Bundaran Gerung. Sebelah Betul. Bundaran Gerung. Patung sapinya masih ada Pak Kurdi? Ya? Patung sapinya masih ada? Mau kita potong untuk lebaran kemarin tapi tidak ada yang mau mengambil dagingnya, Bu. Ya Pak Irwan, cek udah, coba dibesarin dikit. Ada kedengaran tadi? Saya pakai handphone nih, laptop nggak bisa main. Oke. Sudah oke nih, suaranya sudah oke. Oke. Ada Oke, berapa sip. ya? Yang masuk 52. Oke, Jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagian saya, Bu Dian ya? Ya, belum. Saya dulu, saya saya buka dulu kegiatannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya? Udah bisa ya, situ ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat Bapak dan Ibu. Hari ini adalah sesi akhir kegiatan kita untuk Bintek video pembelajaran dengan materi editing video pembelajaran menggunakan align motion. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Irwan Taufikur Rahman dari SDN 5. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf terlambat masuk ruangan karena tadi ngawat juga. Jadi untuk materi sebenarnya sudah habis sih kalau untuk yang ini ya. Untuk dasar yang paling dasar ya. Kemudian dari tugas-tugas yang Bapak Ibu guru sudah kumpulkan, beberapa tugas yang sudah masuk itu saya cek terkait ini masih ada yang mispersepsi tentang storyboard. Jadi sebentar, ini bentar lagi headset nyampe nih. Jadi narasi yang dimaksudkan di sana adalah apa yang Bapak Ibu itu bicarakan atau sampaikan di depan kamera. Ya. Jadi bukan poin-poin dari materi pelajarannya. Nah, bagaimana menulisnya? Itu sudah betul sebenarnya. Pertama ambil dulu poin-poin materi pelajarannya. Kemudian bagaimana poin-poin pembelajaran itu Bapak Ibu rangkai menjadi sebuah percakapan. Ya, jadi monolog di situ. Jadi misalnya materinya tentang contoh-contoh alat transportasi. Oke. Materi yang akan disampaikan itu satu misalnya
alat transportasi laut, alat transportasi darat, alat transportasi udara. Itu Bapak Ibu memang sudah oke ditulis di situ. Nah, sekarang lanjutannya adalah bagaimana membuat pokok-pokok materi itu menjadi sebuah dialog. Jadi yang ditulis di narasi itu bukan yang alat transportasi darat, alat transportasi laut, alat transportasi udara, melainkan Bapak Ibu nanti sampaikan, misalnya nih, alat transportasi udara itu terdiri dari, itu yang ditulis sama Bapak Ibu di sana. Nah, selain alat transportasi udara, ternyata ada juga alat transportasi lain nih, namanya alat transportasi darat. Apa saja itu? Nah, misalnya dialog yang itu yang ditulis di narasi. Jadi bukan hanya sekedar alat transportasi darat, alat transportasi laut, alat transportasi udara. Jadi apapun yang Bapak Ibu guru ingin ucapkan di depan kamera nanti, itu Bapak Ibu tulis di narasi. Dari awal sampai ke akhir kegiatan yang di depan kamera. Kemudian terkait sketsa. Kalau sketsa itu bukan, sebentar, ini ada headset nyampe. Saya coba pindah ke laptop ya. Cek. Ada ya? Ada tapi warnanya orange. Suaranya doang sih yang oranye. Suara gambarnya doang yang oranye. Bentar. Satunya. Oke. Saya share screen boleh ya? Izin. Silakan share screen Pak Irwan. Bimtek sebentar belum ngomong mana. Oke, kita cek saja ya untuk ini yang kita buka. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang terbuka. Kita pakai yang kita random aja dari paling atas ya, yang PDF deh. Cek, masih ada suara kan? Oke. Masih. Nah, kita coba yang ini Ibu Evi Rahmawati. Kurang A ya, buru-buru kali ini. Jadi mohon maaf Bu Ibu, izin mengomentari. Jadi di sini ada, ya boleh sih, nomor skenario, skin, terserah. Intinya bagaimana storyboard ini nanti mampu mempermudah Bapak Ibu untuk memproduksi video pembelajaran yang ingin Bapak Ibu produksi. Kita lihat di sini narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, ketemu lagi dengan saya, Frau Evi, dalam pelajaran bahasa Jerman. Oke, nah, jadi seperti ini. Jadi narasi yang disampaikan di depan kamera, itu yang ditulis di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya bolehlah. Tapi mungkin bisa ditambah nanti kalau yang seperti ini, misalnya, sapa dulu, tanya dulu kabar siswanya gimana nih. Jadi sapa dulu, kita bangun dulu bahwa di sini itu seperti kita buat siswa itu seperti sedang berada bersama kita. Jadi nggak searah gitu loh. Jadi bagaimana kita buka dulu, sapa dulu, tanya kabar dulu, bisa. Atau sajikan sebuah pertanyaan yang seperti saya sampaikan kemarin, pertanyaan yang membuat mereka berpikir. Berpikir artinya bukan berpikir berat.
melainkan hal-hal yang terkait dengan kejadian sehari-hari yang mereka temui, tapi tidak mereka pikirkan gitu loh. Yang sederhana-sederhana. Nah, misalnya kayak mendorong meja. Mendorong meja. Kenapa mejanya bergerak? Ada apa di situ? Nah, jadi bisa disusun, dirangkai kata-katanya buat pertanyaan yang sebenarnya mereka sering lakukan atau mereka sering lihat, tapi mereka tidak pertanyakan. Itu satu, bisa begitu. Atau yang kedua, alternatifnya adalah sapa, tanya, kabarnya gimana? Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Kak. Ya, jadi setelah salam bisa diselipkan di situ. Nah, kali ini nih. Nah, jadi kalau untuk video pembelajaran, lihat audiensnya dulu. Target penontonnya siapa? Jika targetnya masih sekolah dasar, itu bisa gunakan bahasa yang semi formal. Jadi tidak harus bahasanya baku. Kecuali memang ditujukan untuk misal keperluan ada nih instansi bikin video pembelajaran. Nah, syaratnya begini. Sintaknya begini. Bapak Ibu harus buat begini. Nah, kalau ada itu ya ikuti aturannya. Tapi kalau untuk di sekolah Bapak Ibu bisa gunakan bahasa yang semi formal. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu baku. Biar nyantai gitu loh. Jadi bahasanya nyantai. Bisa Bapak Ibu gunakan anak-anak, bisa Bapak Ibu gunakan adik-adik juga bisa. Kalau target audiensnya adalah siswa sekolah dasar. Nah, kemudian lanjut di sini sketsa. Sketsa yang dimaksudkan di sini itu adalah tampilan yang akan tampil di layar Bapak Ibu. Artinya bukan begini, oh nanti saya mau tampil gambar nih. Oke, mau tampil gambar. Selain gambar ada apa? Oh, ada saya juga. Berarti Bapak Ibu juga harus ada di situ. Nah, jadi gambaran kira-kira nanti bentuk videonya akan seperti apa, itu yang dicoret di sketsa. Nah, beberapa video kemarin yang sudah sempat upload, saya cek, itu ada yang nulis tujuan pembelajarannya full. Artinya begini. Saya buat PowerPoint dulu ya. Oke. Jadi ada dari beberapa video Bapak Ibu, itu tampilannya seperti ini. Di sini Bapak Ibu ada. Kemudian, nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, jadi Bapak Ibu ada yang menulis begini, yang muncul tulisannya begini. Muncul tulisan tujuan pembelajaran, kemudian di bawahnya muncul tulisan tujuan pembelajaran yang panjangnya subhanallah. Itu bisa jadi buku sebenarnya. Ya. Jadi ditulis lengkap. Nah, ini sebenarnya kurang efisien. Ya, jadi siswa harus membaca semua teks yang ada di sini dong. Ini yang perlu diminimalisir. Loh, Pak, itu kan tujuannya memang harus kita sampaikan ke siswa. Iya, ada narasi, ada visual. Ada yang Bapak Ibu guru sampaikan, ada juga visual yang tampil. Nah, cara memaksimalkannya di sini adalah dengan mengambil kata kunci dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya, contoh ya, mengetahui dampak dari revolusi bumi. Nah, itu sebenarnya udah singkat nih. Tapi Bapak Ibu tidak perlu menulis di sini mengetahui dampak
rotasi dan revolusi bumi. Ini sebenarnya sudah pendek nih. Tapi Bapak Ibu bisa sederhanakan menjadi, misalnya itu aja dibuang. Dampak rotasi dan revolusi bumi. Ya. Oke, kurang panjang deh kayaknya. Contoh, di sini kita lihat tujuan pembelajarannya Ibu yang tadi tidak terbaca ya. Kita coba cari storyboard yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat nih tujuan pembelajaran yang dibuat di videonya? Silakan Pak dan Ibu. Kalau ada yang ingin memberi contoh untuk tujuan pembelajaran, dipersilakan open mic-nya. Mungkin Pak Kurdi ini. Silakan Pak Kurdi. Mungkin bisa dicek, saya baru upload itu storyboard-nya, Bu. Atas nama Pak Ahmad Kurdi, Pak Irwan. Baru saya kirim storyboard-nya, coba mungkin bisa dia. nama filenya? Storyboard konduksi. Oh iya, Ada. ada. Mungkin bisa direview, siapa tahu ada yang mau ditambahkan atau yang mau dikurangi, silahkan. Kita cek di ininya dulu Pak ya, supaya lanjut yang tadi. Kita lihat di tujuan pembelajaran. Perpindahan kalor kelas 5 SD. Pak Irwan, share screen-nya enggak kelihatan. Masih tujuan pembelajaran yang tadi. Oke. Ya, jadi ini storyboard dari Pak Kurdi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, tentu sahabat belajar sedang bahagia. Yang ini ya, dikit ya. Dulu pernah dapat nih. Ya. Jangan pernah gini loh. Menjudge atau mengatakan bahwa audiens kita itu bisa. Artinya gini. Gimana ya jelasinnya? Susah juga. Oke, lanjut dulu deh, Pak. Alhamdulillah tentu sahabat belajar sedang berbahagia karena akan bertemu lagi dengan sahabat belajar kalian yang selalu bahagia dan ceria. Tentu sahabat belajar sedang berbahagia karena akan bertemu lagi. Bertemu lagi dengan siapa, Pak? Ya, dengan stolernya, dengan saya sendiri. Dengan talentnya. Ya. Jangan akan dong. Karena kan di sini Bapak sudah bertemu ceritanya. Bertemu dalam video. Oh iya, sip. Nah, itu. Buatkan ibu bapak atau teman kalian teh panas. Oke. Ada pertanyaan di sini yang biasanya mereka lakukan. Pernahkah? Oke. Nah, jangan pakai begini, Pak. Jadi dikurangi kata-kata yang pasti jawabannya iya itu. Oh iya. Nah, jika kalian pernah, adakah yang tahu nih kira-kira kenapa ujung sendok itu terasa panas? Nah, jadi bisa begitu, Pak. Jadi jangan sampai kita bilang pasti pernah. Oh iya. Nah, pasti bisa. Pasti tahu. Nah, jadi jangan dikurangi narasi-narasi yang seperti itu, Pak, kalau bisa. Tujuan pembelajarannya di mana, Pak ya? Di slide berikutnya. Ya. Nah, misalnya yang ini nih. Ini kan panjang nih. Iya. Nah, jadi nanti ini kan lumayan panjang nih. Nah, jadi bagaimana supaya siswa itu cukup melihat poin-poinnya aja.
Misalnya menyebutkannya dibuang. Ya. Contohnya dikurangi misalnya. Contoh perpindahan panas atau kalor. Atau langsung aja gini Pak, bisa. Contoh konduksi konveksi. Iya, tapi di narasinya, artinya di yang Bapak ucapkan itu disebutkan semua yang tadi. Ya, jadi yang muncul teksnya itu sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi kalau di narasinya tetap, Bapak. Jadi yang ketiga yaitu adik-adik atau anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh perpindahan panas atau kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi kalau di narasinya tetap seperti itu full, tapi yang tampil di layar atau di visualnya hanya poin-poinnya saja. Jadi anak-anak itu atau audiens kita itu tidak harus membaca keseluruhan dari teks yang muncul di sini. Ya. Iya, siap. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau yang sudah kirim kemarin sih rata-rata begitu. Jadi ada yang sampai nggak muat nih di layarnya nih, saking panjang tujuan pembelajarannya atau materinya. Begitu juga dengan materi ketika itu membahas tentang pengertian dan sebagainya. Bagaimana kalimat itu, pengertian itu dibuat sesingkat mungkin, mengambil poin-poinnya saja atau kata kuncinya saja, tapi di narasi tetap kita sebutkan sesuai narasi yang panjang itu, nggak masalah. Nah, jadi nanti anak-anak itu otaknya itu akan lebih cepat ingat gitu loh. Jadi kata kunci itu akan membantu mereka untuk cepat mengingat materi yang kita sampaikan. Misalnya di situ. Nah, kalau terkait proses editing sendiri, itu memang butuh waktu yang lebih ini ya. Tapi satu sih, kalau Bapak Ibu sudah buat video, jangan pernah malu untuk dipublish. Artinya atau jangan pernah malu untuk diperlihatkan kepada yang lain. Entah itu pada sahabat atau siapa yang Bapak Ibu. Mungkin masih malu nih kalau terlalu banyak yang lihat. Oke, kasih teman guru aja nih, teman guru sebelah. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu guru menunggu hasil karya Bapak Ibu guru baik, Bapak Ibu guru tidak akan pernah membuat video pembelajaran. Jadi bagaimanapun hasilnya silakan dipublish dulu. Nah, nanti kalau sudah sering publish lama-lama Bapak Ibu akan berkembang. Lihat video yang pertama Bapak Ibu buat. Jika Bapak Ibu tersenyum melihat video itu berarti Bapak Ibu sudah berkembang. Kalau nunggu bagus nih, tunggu bagus dulu. Besok, edit dulu. Nonton sendiri lagi. Oh, kurangnya di sini nih. Perbaiki lagi. Terus begitu memang akan ada perbaikan di situ, tapi videonya tidak akan pernah jadi. Buktikan saja. Jadi begitu sudah jadi satu kali ekspor, tunjukkan ke yang lain. Nanti kalau ada revisi ya udah bikin lagi. Kalau ada perbaikan ya udah bikin lagi. Itu yang video versi 2-nya. Jadi seperti itu. Jangan takut dipublish Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat-lihat lagi. Mungkin ada yang mau direview juga, mau dilihat lagi storyboard atau apanya. Pak Irwan? Ya. Jadi misalnya kalau di narasinya kita tulis seperti ini, tapi di teksnya kan bisa kita perpendek begitu ya. Oke. Misalnya narasi kita tulis begini, tapi di teksnya nanti kita buat sependek mungkin begitu ya. Iya. Jadi bagaimana agar visual di layar itu, bagaimana kita minimalisir hal-hal yang terlalu terlalu panjang seperti tadi. Jadi kalau di narasi itu tetap disampaikan seperti yang Bapak Ibu sudah rancang sebelumnya. Ya, gini nih. Nah, sahabat belajar sudah jelas. Nah, ini dikurangi nih. Kalimat-kalimat. Nah. Ya, jadi kalimat hubung yang seperti nah, kemudian itu kalau di awal itu diusahakan tidak menggunakan seperti itu ya. Jadi langsung aja di sini. Oke, siap. Tentu saja akan jelas. Nah, jangan di sini nih, jangan gini nih. Nah.
Secara contoh ini dalam kehidupan sehari. Nah, sahabat belajar sudah jelas tentang perpindahan kalor secara konduksi. Apakah sahabat belajar sudah paham atau apakah sahabat belajar sudah ada gambaran tentangnya? Jadi seperti itu, Pak. Jadi mungkin lebih ke pemilihan narasi aja sih, pemilihan kata. Jadi ini juga kalimat yang seperti ini, seperti yang disampaikan tadi, mungkin coba dirubah aja sih narasinya. Taylor dengan background classroom, oke boleh. Teks 1, teks 2. Kalau sahabat belajar sudah, mari kita lanjutkan perpindahan panas kalor secara konveksi tentunya pada channel berikutnya. Pada video berikutnya, Pak. Pada video berikutnya ya. Ya, jadi kalau bisa diusahakan dalam setiap akhir video Bapak Ibu itu diselipkan tugas. Tugas yang artinya bukan tugas untuk wajib dikumpulkan, tidak. Sekarang adik-adik sudah mengetahui apa di sini tadi dibahas ya. Perpindahan panas. Jenis-jenis perpindahan panas dan contoh-contohnya. Sekarang coba adik-adik cari tahu kira-kira selain selain contoh-contoh tadi, tanyakan apa contoh, misalnya gini, gimana rasanya ya? Selain contoh yang disebutkan. Dari menyimak video tadi, sekarang coba adik-adik cari tahu kira-kira apa contoh-contoh lain dari konveksi, radiasi, dan konduksi. Tetap semangat, rajin belajar, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa ditutup seperti itu, Bapak. Nah, jadi biar ada mereka kegiatan untuk melanjutkan apa yang mereka terima dari video itu. Jadi untuk mereview dirinya sendiri. Jadi bukan untuk tugas yang harus dikumpulkan. Nah, ini jadi tugas kalian adalah ini dikumpulkan besok ya. Nah, besoknya kapan? Kita nggak tahu. Mereka tontonnya hari apa, tanggal berapa. Jadi berikan tugas yang akan membantu mereka untuk mereview apa yang mereka terima dari video yang Bapak Ibu sampaikan. Iya. Nah, kemudian terkait nervous kemarin ya. Jadi ada teknik yang namanya 142. Mungkin Bapak Ibu yang lain pernah dengar ya? Belum. Teknik 142. Jadi gini nih. Namanya 1 kali 4 kali 2. Jadi ini teknik pernapasan perut Bapak Ibu. Jadi kita kan bernapas dengan dua teknik. Jadi ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Bedanya di mana? Mohon maaf, kamera saya rusak jadi orang nggak bisa kasih lihat. Kalau Bapak Ibu bernapas, kemudian yang bergerak naik adalah bahu Bapak Ibu, berarti itu adalah pernapasan dada. Nah, kita ketika berbicara, ketika kita presentasi, atau ketika kita membuat video pembelajaran di depan kamera, gunakanlah pernapasan perut. Kenapa? Karena dengan menggunakan pernapasan perut, Bapak Ibu tidak akan cepat lelah. Jadi kadang kepanjangan narasinya, jedanya enggak pas, jadi keburu capek. Videonya belum selesai, baru sampai scene 3 udah KO duluan. Jadi gunakan pernapasan perut. Gampang sih ngomongnya Pak ya. Iya, ngomongnya gampang. Latihnya yang susah. Jadi bagaimana suara Bapak Ibu itu menjadi lantang atau vokalnya itu jadi lebih semangat, itu Bapak Ibu bisa melatih yang ini nih. Paling tidak ya 5-10 menit lah sehari. Apa itu 142? Bapak Ibu tarik napas 1 menit. 1 detik. Tahan 4 detik, keluarkan selama 2 detik. Ya. Oh, udah bisa, Pak. Gampang, nggak capek. Lanjut, tambah 2 detik. Nah, kalau 2 detik, narik napas 2 detik, berarti tahannya berapa detik nih? 8. Dihembuskannya? 4. Jadi terus dilatih seperti itu sampai Bapak Ibu itu bisa maksimal sampai level berapa. Ya. Jadi misalnya tarik 1, 2. 1, 2 itu narik.
hitung sampai 8, tahan. Main dulu sana. Teruskan. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi sepi kemarin ada teman. Bu Dian bisa di-mute dulu. Oke. Jadi seperti itu. Ini Bapak Ibu akan berguna sekali ketika Bapak Ibu nanti presentasi di depan umum, kemudian di depan kamera, di depan kelas sekalipun. Jadi vokal Bapak Ibu itu akan lebih antusias gitu loh, akan bisa lebih semangat di situ jika sering dilatih yang ini. Saya hanya menyampaikan ya. Jadi kalau saya sendiri latihannya masih kurang untuk yang vokal di sini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan terbiasa, kemudian Bapak Ibu akan terbiasa menggunakan pernapasan perut ini. Terus ditambah, kemudian misalnya naik 3. Jadi berapa? Kali 216. Ya, jadi seperti itu. Ini dilatih selama 5 sampai 10 menit setiap harinya. Oke. Kemudian, jadi di sini lebih banyak sesi tanya jawab aja Bapak Ibu ya, atau sesi sharing. Karena kalau untuk materi sendiri sudah habis. Nah, nanti untuk yang editingnya, memang kita butuh waktu yang lumayan lama sih, tapi kita pecah-pecah nanti jadi banyak. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang berminat seperti yang sampaikan di grup, nanti kita sejam-sejam aja. Jadi bisa pilih ada 2 hari, saya ngajarnya biasanya Sabtu sore sama Minggu sore. Mungkin ada pertanyaan Bu Dian? Halo? Bu Dian? Pak Arifin? Izin Pak Irwan? Iya sila. Itu tadi nyambung masalah publish video yang kita buat. Mungkin rata-rata rata-rata problem teman-teman ini kan karena baru, terus kita kan ngedit video yang sudah ada Pak Irwan. Yang akan kita tampilkan. Jadi itu yang kita nggak enak kalau publish. Enggak, artinya gini Bu. Jadi publish di sini artinya dilihat oleh orang lain. Jadi artinya begitu videonya jadi kasih lihat walaupun hanya teman. Misalnya enggak dipublish di media sosial, tidak. Misalnya udah jadi nih, ada di handphone Ibu, ya kasih lihat temannya. Coba lihat, nah, coba nonton video yang ini. Nah nanti di situ Bapak Ibu akan menerima kritikan dan masukan. Bukan langsung ke YouTube-nya, nggih. Ya, jadi ada yang pernah lihat video itu gitu loh. Itu maksudnya dipublish di sini. Jadi bukan dalam artian publish ke umum. Misalnya kayak tadi, misalnya takut kena hak cipta, melanggar hak cipta. Ya nggak masalah. Atau paling tidak ditonton oleh siswa Bapak Ibu. Jadi bagaimana Pak? Masa kita kirimkan satu persatu? Ya, karena alternatifnya banyak, bisa dikirim di WhatsApp. Tapi kalau nggak muat di WhatsApp, bisa diupload di Google Drive, nanti di-share linknya ke grup WhatsApp Ibu. Jadi seperti itu. Yang berikutnya mungkin apa sudah dibahas belum ya? Yang di kolom keterangan itu Pak Irwan? Siap. Kolom keterangan ini storyboard. Oke. Nah, jadi kapan keterangan ini dipakai? Nah, misalnya nih kemarin ada yang coba di sini kita lihat. Ini share screen saya yang kelihatan storyboard ya? Ya, story. Bukan, tugasnya. Oh iya betul, storyboardnya Pak Kurdi. Iya. Oke. Misalnya keterangan. Keterangan ini diisi apa? Keterangan ini tidak harus selalu berisi. Yang namanya keterangan kita isi jika kita memerlukan keterangan. Nah, jadi misalnya di sini, ini udah tahu nih, ini ada kotak, background, ada gurunya. Nah, kebetulan saya sudah mau tentukan nih, bahwa backgroundnya itu adalah background kelas. Jadi saya tulis keterangannya, background kelas. Bisa di sini, bisa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada video nih tulisannya Bu, video. Jadi nanti di layar
itu akan ada kelihatan guru sedang ngomong, kemudian di sebelahnya muncul video. Oke, di sini muncul video. Nah, di keterangan bisa ditambahkan bahwa video yang muncul adalah video tentang seseorang yang sedang mengaduk kopi atau teh. Ya. Jadi ini tidak harus selalu berisi. Silahkan diisi sesuai kebutuhan Bapak Ibu aja. Jika memang ada yang perlu diterangkan dari sketsa Bapak Ibu, tulis di keterangan. Jika tidak, tidak perlu. Sekali lagi, storyboard ini fungsinya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu produksi video pembelajarannya. Jadi jangan sampai karena harus begini, harus begitu, akhirnya storyboardnya malah bikin runyem gitu loh. Jadi buat sebagaimana yang memudahkan Bapak Ibu untuk produksi, gitu aja. Gitu Bu. Untuk keterangan bisa diterima Bu ya? Nggih. Nambah satu boleh Pak? Oke. Nambah satu lagi pertanyaan. Silakan, Bu. Kalau durasi waktu yang ideal ada gimana itu? Kemarin sempat dibahas ya, di range 6 sampai 10 menit Bu. Maksimal 10 sih. Tapi kalau ada juga yang nanya kemarin, bagaimana kalau 3 menit? 3 menit itu masih masuk ideal. 3 sampai 6, 3, 6, 10. Cuma rata-rata video itu 6 sampai 7. Ada yang 6 sampai 7, tapi maksimal diusahakan 10. Pak, kalau saya bikin 15-20 menit gimana Pak? Nggak masalah. Cuma kebanyakan kalau di jurnal-jurnal yang sudah coba riset, di situ nggak sampai habis videonya, yang 15 menit ke atas. Jadi bisa dibuat nanti materi itu dipecah-pecah. Jadi misalnya materinya panjang nih, kompleksitas materinya nih besar nih, luas nih cakupan materinya, ya udah dipecah aja. Misalnya sekarang bahas bagian-bagiannya dulu. Besok misalnya peredaran darah ya bahas bagian-bagian dulu. Besok bahas bagian peredaran darah kecil. Bikin video lagi peredaran darah besar. Jadi siswa itu tidak harus menonton satu video full dulu yang selama 15 menit itu dalam sehari. Enggak. Jadi mereka nanti bisa nonton setengah-setengah. Misalnya nih, nonton yang 15 menit deh. Nonton 15 menit. Baru nonton sampai bagian-bagian udah bosen. Mereka close dong. Nah, besok akan kecil kemungkinannya mereka akan buka lagi kemudian langsung dipercepat ke yang terakhir mereka tonton. Mungkin ada iya. Cuma akan lebih efektif apabila videonya kita pecah aja. Jadi begitu mereka selesai nonton bagian ya udah. Nanti kalau mau nonton lanjutannya itu tinggal buka video yang lain gitu loh. Jadi nggak harus buka video yang tadi. Bagian. Mungkin Pak ke Pak Latif dulu yang duluan tadi. Terima kasih Pak Iwan. Ibu Raihani sudah ya? Waktu kita tinggal 7 menit lagi Pak Irwan. Mungkin saya bacakan soal ada di chat ini. Oh, enggak. Mohon maaf saya nggak buka chat. Sila Bu Dian kalau ada. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Saya satu Pak Irwan. Oke. Ini kan di dalam storyboard itu sana ada saya sisipkan video yang dari itu aja storyboard. Yang kita cut di situ kita ambil bagian videonya saja. Kemudian apa yang ditaruhkan nanti di anunya itu supaya nanti supaya legal dia. Sementara saya lupa juga ngambil videonya, ini sudah lama yang sudah saya potong, ambil bagian tertentunya saja, kemudian yang lainnya saya buang, dan itu yang akan saya insertkan di video saya berikutnya nanti itu. Apa ini tidak menyalahkan misalnya termasuk dalam plagiat atau apa dan sebagainya Pak? Mohon penjelasannya Pak Irwan. Oke, jadi terkait hak cipta ya? Iya, betul. Kalau hak cipta itu nanti Bapak Ibu, sebentar saya share screen ke PowerPoint dulu. PowerPoint. Oke.
Jadi kalau untuk hak cipta nanti di akhir video Bapak Ibu bisa menuliskan kredit. Jadi dengan background polos, biasanya kalau di film-film, Bapak Ibu nonton film nih, itu di akhir film biasanya ada background begini polos. Kemudian ada tulisan pemerannya siapa, sutradaranya siapa. Nah, jadi dibuat seperti itu. Dengan judul mungkin kredit ya, atau sumber atau apa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mencantumkan link-linknya, misalnya contoh gambar. Nah, sumbernya dari mana? Bapak Ibu taruh di sini. Oh, dari png3.com. Ya. Kemudian video yang Bapak Ibu gunakan sumbernya dari mana? Nah, misalnya video dari YouTube channelnya siapa? Misalnya Pak Kurdi channel. Nah, jadi seperti itu. Jadi di akhir video Bapak Ibu bisa sisipkan ini kredit. Nah, bagaimana jika video ini sudah lama saya ambil dan saya lupa sumbernya dari mana? Iya, betul. Nah, nanti Bapak bisa screenshot bagian video itu, kemudian geret dia ke Google Chrome-nya Bapak. Google Chrome. Iya, nanti klik kanan, cari gambar, telusuri gambar ini, katanya di situ nanti ada kok. Nah, tapi kalaupun nggak ketemu, selama itu tidak untuk tujuan komersil, saya rasa masih, kalau secara ini ya, kalau secara ketahuan atau enggak gitu ya, nggak ketahuan sih komersil. Kalau di YouTube pun, kalau durasinya masih 10 detik, 15 detik itu masih bisa. Jadi tidak akan terbaca oleh algoritma YouTube. Jadi kalau masih di bawah 15 detik itu tidak akan terbaca plagiat. Sama dengan kalau musik di YouTube ya misalnya nih. Kalau konser itu tidak kena, Pak. Ya, jadi tidak kena copyright. Jadi yang live itu tidak kena copyright. Jadi nanti Bapak untuk yang misalnya sumbernya dari video YouTube, silakan bisa, tapi dipotong-potong, Pak. Jangan ambil full. Jadi ambil saja 10 detik, maksimal 15 detik. Itu tidak terbaca plagiat oleh YouTube. Itu. Kalau gambar, walaupun di sana dicantumkan bahwa free for personal use, jadi artinya itu gratis jika digunakan untuk diri sendiri, itu tetap harus dicantumkan sumbernya. Akan lebih baik lagi jika Bapak ada waktu untuk email kreatornya. Jadi izin di situ. Apalagi kan untuk lomba. Jadi kalau lomba itu banyak yang menggunakan aset-aset gratis tapi tidak mencantumkan sumbernya. Bahkan ada yang pakai aset-aset yang harusnya berbayar. Sebenarnya kalau untuk lomba, kalau itu aset gratis tetap harus kita kirimkan email kepada kreatornya. Jadi seperti itu kurang lebih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Masih ada waktu Budian? Masih 2 menit lagi ini. Ayo satu pertanyaan mungkin. Ini. Ada pertanyaan di chat ini dari Bu Mifta ini. Oke. Oh sudah, dia mau minta dilihatin storyboardnya sebenarnya nih Bu Mifta ternyata. Ini Bu Rehani ini gimana mengatur sketsa guru di sebelah kiri ke dalam video. Kemarin saya buat, guru berada di tengah. Terima kasih. Sepertinya sudah di-share di video kemarin ya Pak Irwan ya. Silakan ditanggapi. Itu sih sudah, itu lebih ke tekniknya ya. Jadi nanti saya kirimkan lagi. Cuma itu yang website, yang site-nya BIMTEK itu kalau bisa disimpan aja Bapak Ibu, diingat ya. bit.do/bimtek-am. Jadi nanti di situ saya post tutorialnya, ada yang minta kemarin dengan suaranya. Tenang kok. Di sana tidak ada monetasi istilahnya ya. Jadi tidak ada keuntungan pribadi, tidak ada. Jadi saya posting di sana nanti biar Bapak Ibu bisa coba-coba.
Nah, jadi tutorialnya saya pecah-pecah supaya lebih jelas di situ. Gitu. Kurang lebih begitu. Kalau dijelaskan di sini saya agak panjang ini, agak ribet soalnya di sekolah. Maksudnya harus colok ini mirroring handphone dulu ke laptop begitu. Jadi nanti di grup aja Bu ya. Betul, nanti di grup Bapak dan Ibu yang masih penasaran dengan teknik editing, dan ini ada pertanyaan lagi, satu lagi saja ini Pak Irwan dari Pak Lalu Ekan SMP Mataram. Untuk cara upload ke YouTube atau membuat channel sendiri bisa dibimbing atau ada tutorialnya katanya. Terima kasih. Untuk YouTube silahkan Bapak login Gmail, buka YouTube, login di YouTube pakai Gmail, udah jadi Pak. Tinggal upload aja di situ. Tinggal ikuti instruksi di situ, bahasa Indonesia ada Pak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kemudian nanti jadi panjang lagi nih saya ngomong nih. Kalau YouTube, Bapak Ibu jika berniat untuk menghasilkan uang, udah nggak usah, nanti kecewa. Ya, jadi pakai YouTube-nya untuk ajang apa ya? Untuk nyimpen aja sih, nyimpen video, untuk sharing pengetahuan dan sebagainya. Tapi kalau tujuannya dari awal untuk monetasi atau menghasilkan uang dari sana, kayaknya susah sih. Berkembang channelnya nanti nggak jalan-jalan gitu. Karena nanti Bapak Ibu guru rajin upload di situ, tapi profitnya nggak kelihatan, kecewa duluan. Kemudian satu lagi saya jawab Bu, ada yang keliru storyboard yang saya kirim kemarin Pak. Boleh kita ulang Pak? Boleh. Tapi namanya diganti dalam kurung fix gitu atau revisi atau apa. Jadi namanya dibedakan. Siap. Sudah jelas berarti ini Bapak dan Ibu ya Pak Irwan ya? Oke. Dan itu sampai ketemu nanti setelah kita mulai batch yang Sabtu Minggu. Jadi ada yang mau ngambil hari Sabtu silahkan ikut di hari Sabtu, mau ngambil di hari Nah itu Pak dan Ibu, ada tambahan sesi dari Pak Irwan untuk kita-kita yang betul. Nanti kita sharing di situ Pak dan Ibu. Nanti link Zoom-nya akan di-share ke grup Line Motion-nya. Jadi sudah 2 bulan. Tidak ada pertanyaan lagi kayaknya ini Pak Irwan ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Budian. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dan mohon maaf jika saya ada salah kata karena ya mungkin bahasanya kurang formal atau bagaimana, mohon maaf. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Semoga Bapak Ibu ada yang mau ikut walaupun tidak ada sertifikatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Budian. Mantap, terima kasih Pak Irwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Bapak dan Ibu kita sudah berada di ujung akhir Bintek kita kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang berkenan hadir dan mengisi materi dari sesi awal hingga hari ini Bapak dan Ibu. Terima kasih juga untuk seluruh peserta Bintek video pembelajaran menggunakan Align Motion atas antusiasnya mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Untuk sesi kali ini Bapak dan Ibu jangan keluar dulu karena kita akan ada sesi foto. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan lahir batin Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muril, apakah Pak Muril ada? Atau Bu Yuyun ada enggak ya? Kita cek. Pak Muril, monitor. Ya Bu, ya. Ya. Silakan Pak Muril, tolong kami di screenshotkan untuk bukti fisik LPMP hari ini. Terima kasih. Slide 1 siap ya Bu. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2-nya.
1, 2, 3. Oke, itu yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Muhril ini atas screenshotan. Kami semua panitia Bapak dan Ibu, saya mewakili dari LPMP NTB. Terima kasih atas perhatiannya. Kegiatan untuk hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di WA Group dan sesi selanjutnya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak dan Ibu.